tersebut. Tapi masuk kita di bab tentang ad-dhahik, tentang tertawa. Di dalam Islam ya, salah satu sifat orang itu adalah ada yang senang tertawa. Ada orang yang selalu serius nggak pernah tertawa. Ya, ada yang kadang tertawa, kadang nggak. Beda-beda karakter orang dan sifatnya. Jadi nggak bisa dipaksakan, dan itu masing-masing orang punya tabiat yang memang Allah berikan. Ya, dan salah satu pembahasan ini diberikan bab oleh Al-Imam Bukhari adalah babud dhahik, bab tentang tertawa. Yang perlu kita ketahui bahwa tertawa ya adalah merupakan perkara yang juga disebutkan oleh hadis Al-Qudsi. Ya, hadis Al-Qudsi. Di mana ya suatu ketika ya disebutkan di sini ya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ya. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang kurus ya. Kurus beliau. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis Al-Qudsi yang panjang ya, tatkala Allah berkata kepada anak Adam, "Yabna Adam, wahai anak Adam, saya tidak akan menghalangi apa yang kau inginkan. Apakah engkau ridho jika saya berikan kepada engkau dunia dan ditambah dengan yang semisalnya?" Maka anak Adam itu berkata, "Ya Rabb, wahai Rabbku, atastahzi'u minni wa anta Rabbul alamin?" Wahai Rabbku, apakah engkau mengejekku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam? Tatkala membawakan haditsul Qudsi ini, maka Ibnu Mas'ud tertawa dan berkata, "Mengapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa?" Maka murid-murid Ibnu Mas'ud pun bertanya, "Mengapa engkau tertawa?" Maka beliau menjawab, "Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa." Berarti Rasulullah juga tertawa. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa engkau tertawa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun mengatakan, "Karena tawanya Rabbul Alamin, karena tawanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika anak Adam berkata, apakah engkau mengejekku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Kemudian Allah berkata, aku tidak mengejekmu, tetapi semua yang aku inginkan aku mampu." Lihat ya, di sini ya Allah tertawa. Ya, Allah tertawa, dan ini termasuk sifat dari Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah berupa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ya ditanya oleh seorang sahabat. Ya, Abu Hurairah diantaranya. Ya. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sering terkadang mencandai kami." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqulu illa haqqa." Sesungguhnya saya tidaklah berkata kecuali yang benar. Nah, ini ya. Bahkan ada dua riwayat ya di sini tentang bagaimana Rasulullah kadang bercanda. Ya, sebutkan dalam hadis ya, pernah ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, ihmilni ya Rasulullah, angkatlah saya ke atas onta." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hamiluka ala waladinaqah." Kata Rasulullah, sesungguhnya kami akan mengangkatmu ke atas anak onta. Ya, ke atas anak onta. Antum udah naik onta belum? Ini pernah kayaknya.
di taman mana? Taman safari ya. Itu onta besar. Kalau anak onta gimana? Ya, kata Rasulullah, kami akan mengangkatmu ke atas anak onta. Kemudian laki-laki ini berkata, wa ma asna'u biwaladin naqah. Laki-laki itu berkata, apa yang saya lakukan dengan seekor anak unta? Susah dinaiki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibilu illan nuq. Kata Rasulullah, bukankah onta-onta perempuan melahirkan onta-onta? Faham gak antum? Hah? Bukankah onta-onta perempuan melahirkan onta-onta? Artinya anak onta juga walaupun dewasa ya tetap anaknya onta gitu. Nah, itu Rasulullah candanya seperti itu. Ya. Artinya ya walaupun gede juga tetap anaknya onta. Kemudian dalam riwayat yang lain ya ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayudkhilanil jannah, doakan kepada Allah Ta'ala agar Allah memasukkan aku ke surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya umma fulan, wahai umma fulan, innal jannah la tadkhuluha ajuzun. Wahai ummu fulan, surga itu enggak dimasuki oleh orang yang tua dan sepuh. Ya, kira-kira gimana? Hah? Yang tua-tua nggak masuk surga ini. Ya, wanita tua tadi kemudian apa? Fawallat tabki, dia berpaling nangis. Aduh, ini nggak masuk surga. Ya, orang tua, orang yang sudah sepuh tidak masuk surga. Maka Nabi pun mengatakan, akhbiruha, beritakan kepada dia, kasih kabar dia wanita tadi, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun, dia enggak masuk surga dalam keadaan tua, enggak, Allah jadikan muda lagi. Ya, karena memang tabiat manusia itu walaupun tua pengennya kelihatan apa? Muda. Enggak ada orang yang muda inginnya jadi tua, enggak ada. Umur 70, 80 kadang pengen ya style penampilannya seperti muda. Maka surga enggak dimasuki dalam keadaan dia udah tua, enggak. Semuanya akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin, dan seterusnya. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Artinya masuk surganya itu nggak ada yang tua ya, otomatis apa? Otomatis ya muda semua. Ya, jadi bercanda itu ya juga dilakukan oleh Nabi ya, cuman ada aturan-aturannya ya, jangan berlebihan ya, karena bercanda itu diumpamakan oleh penyair terkenal Abul Fathah Al-Busti seperti apa? Seperti garam. Artinya garam dalam masakan itu cukup secukupnya, kalau kebanyakan jadi apa? Asin. Nah ini ya, dan adab-adab tentang ini tentu panjang dan itu ada pembahasannya tersendiri. Yang kita sebutkan di sini bahwa salah satu yang dilakukan oleh Nabi juga adalah tertawa, dan itu dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kembali ke riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah dari jalur sahabat yang bernama An Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayat yang ke-252. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqillad dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba.
Ya. Kurangilah jika tertawa. Karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu tumitul qalba, akan mematikan hati. Akil di sini kurangilah atau sedikitkanlah ad-dhahik, tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Dalam riwayat yang lain ya hampir sama matanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksirud dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Janganlah kalian memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu tumitul qalba, akan mematikan hati. Dua hadis ini ya maknanya sama. Ya, walaupun lafadznya agak sedikit berbeda. Lafadz yang pertama kurangilah, yang kedua berupa larangan, jangan memperbanyak tertawa. Ya. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, kata beliau, hadis ini menunjukkan tentang wasiat yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memperbanyak tertawa. Ya, tidak memperbanyak, ya, tidak banyak tertawa. Adapun jika dia tertawa, ya, maka fa'alaihi ayyuqallila min dzalik, dia kurangi. Jangan terlalu banyak, ya. Artinya alaihi ay tazakkara ma huwa alaihi. Dia mesti ingat dia ini dalam kondisi apa di dunia ini. Maka tertawanya pun akan qalil, ya sedikit tertawanya. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi tadi. Dan alasannya apa? Karena banyaknya tertawa akan yumitul qalba, mematikan hati. Dan mautul qalbi, dan matinya hati ini adalah bahaya besar bagi seseorang. Ya, dan hati bagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim, ada 3. Qalbun apa? Salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit, hati yang mati. Dan yang akan bisa mengarahkan ke sini adalah banyaknya apa? Banyaknya tertawa. Ya, banyaknya tertawa. Dan matinya hati itu bahaya besar bagi seseorang. Dan hidupnya hati itu adalah merupakan perkara yang baik. Al-hayatul haqiqiyah, kehidupan yang sebenarnya untuk rohnya, untuk badannya, untuk hati dia terutama. Dan ya dalam zikir kepada Allah Ta'ala, tafakkur, ya, dia memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, khauf, takut dari Allah Ta'ala, warroja, dan dia berharap kepada Allah Ta'ala. Dan ini diantara sebab-sebab hidupnya hati. Hayatul arwah, ruhnya pun akan hidup. Wasihhatul badan, dan badan dia pun akan sehat. Kenapa? Karena hati kalau sehat, badan pun sehat. Kalau hati sakit, badan pun ikut apa? Sakit. Nabi SAW dalam hadis yang panjang mengatakan, ya, iza saluhat, apabila ya segumpal daging itu baik, maka seluruh badannya baik. Iza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, semuanya rusak. Apa segumpal daging itu? Al-qalbu, hati. Hati itu kalau udah rusak, semuanya akan rusak. Ya. Dan juga ya akan ya banyak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lalai dari wasiat Rasulullah tadi. Kita praktekkan dengan tatbiqan amaliyan, dengan praktek amal yang nyata. Ya, adapun kalau tertawa, maka dia kurangi tertawanya, karena ya akan menjadikan kita lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala,
dan menjadikan hati kita nanti hati yang mati. Kemudian riwayat yang terakhir yang berikutnya di riwayat 254 di mana ya diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan uniknya ya 3 riwayat ini semuanya dari jalur siapa? Abi Hurairah radhiyallahu an. 3 ya, 2 riwayat tadi, riwayat ini juga sama dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabi yadhakun wa yatahaddatsun. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya, nemui beberapa ya orang dari sahabatnya ya yadhakun. Tatkala itu Nabi melihat para sahabat lagi tertawa, yadhakun wa yatahaddatsun, dan mereka sedang berbincang-bincang. Faqal, maka Nabi pun mengatakan, wallazi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, maka la dhahiktum qalila, kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, kalian akan banyak menangis. Ya, ayat tentang perintah untuk banyak menangis dan sedikit tertawa ya, disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-82. Cuman ini berkaitan dengan orang-orang munafikin, tentang sikap mereka ya. Maka Allah katakan falyadhaku qalila, maka tertawalah sedikit, fid dunya, di dunia ya. Ini dikatakan oleh Hasan Al-Basri, hendaknya kalian ya tertawa itu sedikit di dunia, wal yabku katsira, dan akan menangis ya, dan banyak menangis nanti fi jahannam, di neraka jahannam. Ini berkaitan dengan orang-orang munafikin. Kenapa? Karena orang-orang pelaku dosa dan maksiat, mereka itu kadang menertawakan orang-orang yang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang ajromu, pelaku dosa, pelaku maksiat, mereka tertawa atau menertawakan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang yang senang dengan perbuatan dosa, kadang menertawakan orang-orang yang beriman, yang konsisten dengan iman dan amal soleh. Kadang ada yang sedih, kadang orang muslim yang menertawakan orang yang melakukan amalan Islam. Dianggap asing, dianggap apa? Aneh, dianggap apa? Radikal sambil dilihatin, padahal ya ini adalah amalan di dalam Islam. Kemudian summan sorof wa abkal kaum, setelah Nabi mengatakan, kalaulah kalian tahu seperti apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, maka Nabi pun segera meninggalkan mereka. Wa abkal kaum, dan Nabi pun membuat para sahabat tadi menangis, nangis mereka. Wa auhallahu azza wa jalla ilai, maka Allah mewahyukan kepada Nabi, ya Muhammad, lima tuqannitu ibadi, wahai Muhammad, kenapa ya engkau putuskan harapan hamba-hambaku? Kenapa engkau jadi mereka itu putus asa, wahai Muhammad? Maka faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kembali kepada mereka. Tadi sahabat yang nangis. Faqal, maka Nabi pun mengatakan, absyiru, berbahagialah kalian, bergembiralah kalian, wasaddidu, dan bersegeralah kalian, waqaribu, dan dekatkanlah kalian.
dekatkanlah diri kalian. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, paling ada tiga. Yang pertama, hadis tadi menunjukkan tentang dalil yang tegas atas besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Rahmat Allah itu luas. Naam, manusia kadang jatuh pada perbuatan dosa. Itu pasti jatuh. Enggak ada manusia yang tidak jatuh pada perbuatan dosa. Pasti. Coba hari ini yang belum ngelakuin dosa dari pagi sampai sekarang, acungkan tangan. Ada? Oh kayaknya Masya Allah. Enggak, anak yakin antum tawadhu, rendah hati ya kayaknya. Susah, pasti dia. Dan termasuk diantara besar dan agungnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah itu suka agar hamba-hambanya berada di atas keadaan yang terbaik. Allah suka agar hamba-hambanya itu terus menerus mereka berharap rahmat Allah Ta'ala dan yakhshawna iqabah, dan takut siksa Allah Ta'ala. Allah senang kalau hambanya itu keadaannya baik dalam hal ibadah. Allah senang. Dan Allah juga paling senang kalau ada hambanya yang jatuh pada perbuatan dosa, segera ingat Allah Ta'ala dan yastaghfiru, dan minta ampun kepada Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis tadi menunjukkan dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal-hal yang Allah ajarkan kepadanya dari Al-Quran dan hadis tentunya. Ya, Allah wahyukan kepada nabinya sesuatu yang tidak diketahui manusia. Ya, tatkala dikasih tahu ya, tentu ya mengapa Nabi mengatakan jangan tadi banyak tertawa ya, karena Nabi tahu apa yang tidak diketahui oleh yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara-perkara berkaitan dengan akhirat, minal jannati wan nar, surga neraka, wa minal wuqufi, dan kondisi manusia yang akan nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka minal mururi ala sirat, akan melewati jembatan, dan akan adanya wasnil a'mal, timbangan amalan, dan akan adanya hisab pada nanti hari kiamat. Ya, dan selain itu yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada hari nanti manusia dibangkitkan. Ya, maka ya kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali wasalihun. Ya, dan Nabi dalam perkara ini gak lalai. Dan orang-orang yang soleh min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Ta'ala, yata'asawna bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ya beruswah, ya berteladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena manusia berpikir tentang tempat kembali mereka, orang-orang soleh. Wa yastaghil bi salihil amal, dan orang-orang yang soleh mereka menyibukkan dengan amal yang terbaik yang akan menghantarkan mereka menggapai keridhaan Allah Ta'ala dan surganya. Karena tidak ada yang akan menemani orang yang telah wafat kecuali amal solehnya. Gak ada. Tatkala meninggal, yang dia bawa adalah amal soleh yang dia lakukan di dunia. Selesai ajal, selesai umur, selesai dia beramal. Tinggal dihitung mana amal yang berupa sedekah jariyah terus ngalir, yang tidak selesai. Ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, ya, yang disebutkan oleh beliau, hadis tadi merupakan dalil tentang kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah itu sayang kepada umatnya. Tatkala membuat para sahabat nangis,
maka langsung Allah wahyukan kepadanya, ya Muhammad, lima tuqannitu ibadi, kenapa engkau memutus harapan hamba-hambaku? Ya, maka diantara bentuk rahmah, ya, rahmanya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah, beliau kembali dan berkata kepada para sahabatnya masih di majelis mereka, absyiru, kabar gembira, bergembiralah. Ai absyiru bil khair, ya, bergembiralah dengan kebaikan. Wa absyiru biridallah wa rahmatih, dan berbahagialah dengan ridho dan rahmat Allah Ta'ala. Wasaddidu, dan segera u'tu minal a'mal, segera beramal. Segera beramal, matutiqun, apa yang kalian mampu, wa ma yuqarribukum ilallah, dan amalan yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Wa qaribu, dan segera untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal sesuai dan dengan batas kemampuan kita. Ya, seperti apa? Mengerjakan yang wajib, ya. Kemudian menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan bimastata'u, dengan apa yang mereka mampu, minal mustahabat, dari hal-hal yang disunahkan. Dan ini yang sesuai dengan ucapan Nabi terakhir kepada para sahabatnya tadi, absyiru, berbahagialah kalian. Kemudian wasaddidu, ya, bersegeralah kalian, waqaribu, dan mendekatlah terus dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua, terutama di hari-hari ke depan, untuk bisa segera dalam mengerjakan amal soleh, bersungguh-sungguh, dan kabar gembira dari Nabi dengan khair, dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.